أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa keadilan di dalam Islam itu betul-betul keadilan yang adil. Karena yang menjadi ukuran bukan perasaan ataupun kekuasaan, tetapi betul-betul proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan keadaan dan situasi. Sehingga tidak ada istilah ifrat ataupun tafrit. Ifrat itu artinya berlebihan dalam bertindak sesuatu, ataupun kurang
dalam menindak sesuatu. Keadilan di dalam Islam betul-betul adil karena disesuaikan dengan proporsi masing-masing. Dan itu keadilan yang dituntut di segala bidang. Makanya kalau ada orang mengaku Islam tapi hirupna teu adil, itu perlu dipertanyakan keadilannya. Kalau ada orang yang menyatakan ini adalah organisasi Islam, tapi tidak bisa berbuat adil, malah berbuat dolim, maka perlu dipertanyakan organisasi itu. Termasuk apabila ada partai yang mengaku Islami, tetapi tidak berbuat adil, maka perlu dipertanyakan kepartaian yang mengaku keislaman tersebut. Artinya, bahwa keadilan menjadi dasar yang sangat penting di dalam Islam untuk menegakkan aturan-aturan kehidupan di dunia ini. Termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mewajibkan kepada kita untuk berbuat adil sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 90, dengan tegas, Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian untuk senantiasa berbuat adil. Adil yang mana? Ya saat tadi. Adil yang proporsional. Adil yang tidak tafrid dan tidak ifrat. Adil yang tidak memaksakan orang miskin harus kaya atau memaksa orang kaya menjadi miskin. Karena hari ini banyak sekali orang-orang berkoar-koar tentang keadilan, tetapi memaksa orang miskin menjadi orang kaya. Kapitalis istilahnya itu. Sehingga orang berusaha berlomba-lomba bagaimana supaya menjadi kaya. Tidak peduli halal dan haram. Tidak peduli bagaimana cara menemukan kekayaan itu sendiri. Maka yang terjadi adalah kegagalan kerusakan-kerusakan karena yang menjadi ukuran adalah bagaimana menjadi kaya. Atau juga seperti komunis, memaksa orang kaya jadi miskin. Kapitalisme nu miskin dipaksa beunghar. Ari komunisme nu beunghar dipaksa miskin. Sehingga akhirnya mau yang dipaksa miskin jadi kaya, yang kaya dipaksa menjadi miskin, itu ujung-ujungnya adalah ketidakadilan. Karena akan ada hak-hak orang yang tidak diberikan atau diambil secara paksa. Dipaksakan beunghar bakal nu miskin loba nyolong maling. Dipaksakan kudu miskin, nah ini juga akhirnya yang kaya dia berusaha bagaimana supaya kekayaan itu tidak bisa diambil orang. Akhirnya hilang keamanan dan hilang kenyamanan. Diatur ku ieu teu aman, diatur itu teu nyaman. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak dilakukan secara adil. Nah, di dalam Islam, keadilan yang disebut dengan keadilan itu betul-betul adil. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada tuntutan yang miskin dipaksa sina beunghar. Atau yang kaya dipaksa sina miskin. Dalam Islam, yang kaya biarlah kaya, yang miskin biarlah miskin, tapi masing-masing tidak boleh melakukan hal-hal yang dilanggar oleh aturan agama. Makanya tidak ada larangan kaya dalam Islam, Pak. Bakatingku bapak yang deket ke Allah, nepi ka ditinggalkeun kabeh, jadi miskin, itu dalam Islam tidak dibolehkan itu. Tidak dibenarkan. Malah pernah ada sahabat, dia tinggalkan kekayaannya, dia tidak bekerja, ngadadekluk di masjid. Nepikeun ka anak istrina, lamun butuh makan, butuh sagala teh ku adina, Pak. Dijajahkeun teh. Dahar poe ieu ku adina, perlu ieu ku adina. Lanceuk namat kitu we di masjid ngadadekluk. Nah, lama-lama kan juga ai minang-minang teuing mah nyapanya, da jelema mah kitu. Aya bosenna. Minang teuing mere bosan. Minang teuing menta bosan. Sama seperti ini.
Akhirnya dia datang kepada Rasul mengadukan kondisi kakaknya yang mengabaikan keluarga atas nama ingin ibadah khusyuk dan ibadah maksimal kepada Allah. Dan ketika disampaikan itu kepada Rasulullah, justru Nabi mengatakan yang paling baik adalah saudara kamu, adik kamu. Dia tetap memperhatikan keluarganya, tapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap keseimbangan harus terjaga dalam Islam. Tidak boleh seseorang mengatasnamakan agama, meninggalkan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita hidup di dunia. Makanya sempat ada 3 orang sahabat itu kan. Karena ingin mengimbangi apa yang Rasulullah lakukan dalam beribadah. Akhirnya yang satu memutuskan untuk sholat tahajud semalam suntuk. Dia tidak akan tidur, tidak akan istirahat. Karena bagi dia, sakil mah masih keneh. Dibandingkan jeung Nabi, leutik keneh. Jadi dia berpikiran, daripada saya tinggal lenti Nabi, urang maksakeun ti dia. Dia sholat malam semalam suntuk tanpa istirahat. Tanpa tidur, sholat tuluy. Yang satu lagi berkesimpulan, saya macan rek saume tuluy, unggal poe. Padahal maksimal Nabi itu saum Daud kan. Sehari saum, sehari tidak. Tak ieu mah henteu, babad kabeh saum terus. Dengan tujuan yang mulia, tujuan yang baik, karena ingin meningkatkan kuantitas ibadah yang dia lakukan kepada Allah. Malah ada yang ironis yang ketiga, Pak. Dalam rangka ingin memaksimalkan ibadah, teu nikah. Saya macam mau kawin. Rek ditinggalkeun awewe teh naha, riweuh. Teu kaop wirid, Bapak. Teu wirid, ngapun? Cenah geus kalah tenang ibadah, geus moal kawin. Semuanya niatnya baik. Semua tujuannya ingin meningkatkan kuantitas ibadah. Tapi ketika Rasul mendengar semua itu, semuanya dicarekan ke Nabi. Alaikum bima tutikuna, kata Nabi. Apa-apaan ini? Lakukan apa yang kamu mampu. Jangan sampai melibatkan atau melupakan, bahkan meninggalkan hak-hak dirimu sebagai manusia yang normal hidup di dunia. Sampai Nabi membandingkan dengan dirinya, kuring ge Nabi, cenah gitu. Kuring ge Nabi, asumu wa uftiru. Aku saum dan aku pun buka. Teu unggal poe saum. Kuring ge Nabi, akumu wa anamu. Aku sholat dan aku pun tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Makanya setelah itu Nabi mengatakan, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ngan dia kulebe, ngan dibacakan pas nikah hungkul. Padahal ini semuanya dari awal. Bahwa barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi. Sunnah yang mana? Nah, lain nikah hungkul kan deh. Tapi semua keseimbangan hidup, sholat jeung istirahatna, saum jeung bukana, termasuk kebutuhan biologis, itu harus seimbang. Kalau tidak begitu, kata Nabi, falaisa minni, dia tidak termasuk golonganku. Jadi oleh Nabi justru bukannya dipuji, malah dicaci. Orang yang melakukan sesuatu atas nama ibadah, tapi menghilangkan keseimbangan. Keimbangan atau keseimbangan hidupnya. Nah, begitulah Islam. Harus adil. Termasuk dalam ekonomi. Makanya ketika para sahabat bertanya, yas'alunaka madza yunfikun. Ya Rasulullah, apa yang mesti kami infakkan dari hartaku? Kata Allah, qul al-afwa. Jawab oleh kamu Muhammad. Infakkan hartamu al-afwa. Apa al-afwa itu? Al-fadlah. Harta lebih setelah kamu gunakan untuk kemanfaatan dirimu dan keluarga. Jadi tidak mentang-mentang jelema ke semangat sedekah dimanfaatkan ke orang sok we kadeukeun karena Allah. Kadeukeun ke surga, tidak. Dengan tegas Allah menegaskan al-afwa, yaitu kelebihan yang sudah kamu manfaatkan untuk diri kamu dan keluarga kamu. Makanya ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya punya uang 1 dirham. Apa yang mesti saya lakukan? Kata Nabi, anfikhu an nafsik ila nafsika. Infakan harta itu untuk diri kamu. Tuh Pak, diri orang heula-heulakeun lain batur.
Ulah nepikeun kangge urang meheulakeun batur, urang kalaparan, taulah kitu dina Islam. Ari sedekah gede, pas balik teu boga ongkos, mentaan ka jamaah nu rek balik di Jumatan teh. Da mana kitu dina Islam. Infakan pada diri kamu. Ini cenah ada yang lain, dinar yang lain, infakan kepada istrimu. Masih ada yang lain, infakan kepada anakmu. Iya aya nu lain, maneh leuwih nyaho. Itu cenah beuti. Hayo we nanyakeun. Kalau sudah diri kamu, keluarga kamu, anak kamu terpenuhi, sok kakarak pikiran batur. Bukan berarti temenang mikiran batur, tapi menunjukkan bagaimana Islam tidak baper dalam berbuat baik. Itu maksud saya, Pak. Jangan mentang-mentang untuk Allah, untuk ibadah, diri sendiri, keluarga sendiri, dilupakan. Dalam Islam tidak boleh begitu. Dina Islam kudu seimbang. Diri sorangan kudu bisa, keluarga tercukupi, anak tercukupi, sok batur. Nah, kene da batur ge boga bapak. Da batur ge boga indung. Batur ge boga anak. Artinya apa? Bukan tidak mulai memikirkan orang lain. Tapi jangan sampai atas nama memikirkan orang lain, diri kita balangsak. Makanya pernah zaman Nabi ada sahabat bro-broan infak, Pak. Bro. Begitu balik tuh boga ongkos, Nabi datang, ya Rasulullah, naon? Abi beakeun bakal lain beuh teh loba duit ceuk Nabi teh. Saeb dibagikeun. Ari maneh cenah Nabi. Cokot deui. Ambil lagi. Sampai begitu, Pak. Padahal kan Nabi mengatakan orang yang mengambil harta yang sudah dia infakkan itu seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Menunjukkan begitu tercela orang yang mengambil harta yang sudah dia infakkan. Tapi untuk kasus ini, infak beak mana jadi melarat, so Nabi malah cokodi, lain gitu di Islam, bukan begitu. Ambil lagi. Jangan sampai kamu merana, kamu jadi belangsak atas nama menolong, tidak boleh. Sampai begitu, Pak. Jadi di Islam nu beunghar dijaga hartana. Nu miskin juga diperhatikan. Makanya tetap yang kaya perhatikan yang miskin, tapi jangan mentang-mentang harus diperhatikan. Nu miskinna polontong, lain gitu. Hayo we mentaan, apa cek Nabi ge kudu infak. Pancek Nabi kudu paduli, nya ari manehna teu boga pikiran mah ulah, Pak. Makanya Nabi dalam satu sisi pernah mengatakan, barang siapa orang yang hidupnya dalam meminta-minta, bukan minta, meminta-minta. Kalau meminta mah hak tamah menang. Kalau kakumaha ge sakumaha beungharna Bapak, pasti we sakali maksa mah bakal menta da butuh. Duit loba Bapak teh nyapanya barang nya teh kudu menta ka batur. Beunghar teh di Indonesia, di Mekah mah Bapak ka dompetna kacopetan, geus teu bisa nanaon. Nya eta mah kudu menta. Tapi yang dimaksud dari Nabi adalah peminta-minta. Jadi profesi yang mementana teh lain pangabutuh. Ketika dia hidup dalam meminta-minta kata Nabi, dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging. Artinya jelema eueuh beungetan gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan keadilan dalam Islam. Di satu sisi yang kaya dituntut memperhatikan yang miskin, tapi yang miskin di sisi dituntut teu meunang sangeunahna mana teh kudu tahu diri. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, maka akan hilang keadilan. Kalau sudah hilang keadilan, akan hilang keamanan dan kenyamanan. Kalau sudah tidak aman, sudah tidak nyaman, maka akan lahir dua penyakit. Pertama dolim, yang kedua hasud. Dolim mah biasana ti luhur Pak penyakitna teh. Nu beunghar pejabat, suami, bapak, keluarga. Lamun hasud mah ti handap. Anak, istri, rakyat. Jadi engke hasud mah ti handap penyakitna teh, zolim mah ti luhur. Hasud mah kete ngaruksak ti handap, dolim mah ngaruksak ti luhur. Jadi eueuh mundingna sabenerna mah rek hasud rek dolim. Karena dua-duanya punya daya hancur dan daya rusak yang sama. Makanya Bapak bisa rasakan hari ini, lamun nu di luhur dolim dihandap hasud, da eueuh mending na.
Aya kebijakan teh cocok diruksak kantorna, diruksak mobil, geus ruksak kabeh, butuh ambulan pan geus ruksak, ngahulang we. Jadi kan teu baraleg karena daya mikirnya ruksak, Pak. Nu hasud ngaruksak, nu dolim ngaruksak. Jadi mending mah boga duit ku bogana, teu boga duit ku teu boga. Makanya kan ironis ya, Pak. Contoh we lah ieu banjir balaendah kan kadeunakeun mah jadi hoream mantuan teh. Nah, rek mantuan teh dijaga bae teh. Aya premana teu meunang kudu ku saya di dieu. Kudu make parahu ieu, lamun henteu teu meunang mengirim. Geus kitu teh kumaha? Kudu nyewa eta parahu teh. Nyewana teu kireun-kireun. Jadi urang mah eueuh mendingna teu. Aya nu gering teu mending, aya nu cager teu mending. Aya nu nulungan teu manfaat, eueuh nu nulungan komo. Kenapa itu semua terjadi? Karena tadi penyakit hasud, penyakit dolim melanda orang-orang yang kehilangan keadilan dalam hidupnya. Karena didolim, karena dirampok, karena dirampas hak-haknya dengan berlebihan, maka inilah yang melahirkan ketidakadilan dalam hidup, dan inilah yang melahirkan ketidakamanan dan tidak nyamanan. Barakallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi, khatib telah menyampaikan apa yang menjadi akar masalah. Kenapa hidup menjadi kacau dan tidak aman serta nyaman? Ternyata akarnya adalah karena sudah hilangnya keadilan di dalam diri kita semua. Bukan hanya kepada orang miskin, tapi juga orang kaya pun diperlakukan tidak adil. Bukan hanya kepada penguasa, tapi rakyat pun sama, diperlakukan tidak adil. Bukan hanya rakyat, pejabat pun sama. Jadi dina Islam teu aya istilah adil kudu ka rakyat, tidak. Ka pejabatnya kudu adil, Pak. Jadi jangan mentang-mentang bapak rakyat nyalakeun pejabat, teu bisa. Dalam Islam itu dua-duanya harus seimbang. Jadi kalau ada yang dolim, eta mah rek ti rakyat, rek ti pejabat, siap-siap hilang keamanan dan kenyamanan. Jadi keadilan begitu sangat penting di dalam Islam. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi yang tadi disampaikan masih bisa diobati? Penyakit hasud, penyakit dolim, geus entrep di dua kelompok manusia tadi. Tihanap hasud, tiluhur dolim, akhirnya hilang keamanan dan kenyamanan. Apakah hal ini masih bisa diperbaiki atau tidak? Maka jawabannya tentu sangat bisa, Pak. Kenapa sangat bisa? Maknya tino alus kana goreng bisa. Ngarobah tina goreng kana alus teu bisa. Itu logika dasarnya, Pak. Di kita kan kadang-kadang aneh. Tina bager kana jahat mah meni siga nu gampang teh. Mata begitu tina jahat kana bager, wah hese. Ari bapak apan baheula ge tina bager kana jahat teh hese teh. Awas pedenya tong salah paham ya. Memang mengkondisikan bager jadi jahat teh gampang? Enggak juga. Sok bapak tara ngabohong, terus dibiasakeun ngabohong, berat teh. Bagi orang yang tidak biasa berbohong, ngabohong teh berat, Pak. Pikiran 10 kali, ngoprot kesang. Anu, berat. Perjalanan tina jujur kana wadul teh. Tapi ku sabab dibiasakeun wadulna nya, Pak. Pan jadi ngeunah tah ngawadul teh. Jadi hampang.
Tah, pertanyaan orang balikeun tina wadul kana jujur bisa teu? Bisa. Ngan hese, nabet hese, apa sarua siga tadi tina jujur kana wadul ge hese ada proses. Ngan karena dikeureueuh ngawadul mah jadi ngeunah. Berarti lamun tina wadul kana jujur ge kudu naon? Dikeureueuh jujur. Ya kan simpel sebetulnya. Cuman kita saja yang membela diri. Hese cenah geus kieu mah. Geus hese cenah geus kieu mah bisa jujur. Eta nu hesekeun teh diri orang yang sudah menutup hati untuk mengubah sesuatu yang buruk jadi baik. Padahal ketika baik jadi buruk pun ada perjuangan. Berarti tina buruk kana baik aya perjuangan. Perjuangannya apa? Ya biasa. Dan ini sudah Rasulullah buktikan 15 abad yang lalu. Pada tahun pertama disyariatkan apa? Udhiyah di urang mah kurban ramen teh. Udhiyah teh menyembelih pada waktu Idul Adha. Itu tahun kedua Hijrah. Pertama kali disyariatkan, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai ketua panitia bingung. Kenapa bingung? Karena binatang yang akan dikurbankan sedikit, tapi yang butuh banyak. Artinya ia bakal anu teu kabagean. Padahal orang yang menyembelih pun punya hak untuk memakan hewan yang dia sembelih. Maka waktu itu Nabi mengultimatum, udah kalau begitu umumkan. Silakan yang dia berudhiyah, dia memotong kurban, boleh mengambil dagingnya, tapi jangan lebih dari 3 hari. Maksudnya teh naon, Pak? Maksudnya teh tong mak. Lain berarti cokot teh sing loba beakeun samemeh 3 poe, tah lain kitu kesimpulan. Tapi tong mak atuh naonnya bahasa Indonesia mak. Jangan serakah. Jadi di sini menunjukkan bagaimana Islam tetap adil kan? Dekil atas nama banyak orang yang butuh, yang menyembelih, tong nyarokotnya wayahna. Henteu Nabi itu. Karena tetap dia punya hak. Enggak boleh sembarangan gara-gara ketua RT atau DKM, geus nu beunghar mah tong nyokot daging wayahna. Tidak bisa. Tetap Nabi berikan haknya. Cuma Nabi minta tong loba teuing. Margi ieu nu butuh loba. Nurut sahabat teh Pak. Tahun berikutnya udhiyah lagi. Kurban deui Pak. Datang deui Ali sebagai ketua panitia, laporan bingung deui wae. Cek Nabi, kunaon bingung deui? Ya Rasulullah, tahun kemarin kita kekurangan daging. Nu butuh loba. Ayeuna mah tibalik. Yang menyembelih banyak, nu butuh ngurangan. Terus yang bikin kamu bingung apa? Kata Ali, kalau aturan tahun kemarin diberlakukan sekarang, bakal loba daging ya teka bagi cenah Rasulullah. 1 tahun Pak jarakna Pak. Di Al-Hidayah unggal tahun Pak, nambahan we. Tah ieu mah 1 tahun nuraga. Apa kata Nabi? Oke, kalau begitu ayeuna mah ganti cenah ieuna aturanna. Naon? Yang menyembelih boleh dia memakan, boleh dia mendengdeng, apanya mendengdeng teh berarti disimpan lila ban lebih ti 3 poe. Atau boleh juga dia memberikan makan kepada orang lain. Kenapa? Karena tahun kemarin kita kekurangan, sekarang terlalu banyak. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya sederhana. Apa? Jangka waktunya 1 tahun, Pak. Tahun kemarin kurang, tahun berikutnya ceuyah. Jadi saya ingin, yang jadi pertanyaan saya, kita orang Islam tuh jadi baleunghar dina 1 tahun. Ternyata situasi dan kondisinya tetap Pak, orang Islam tanya kitu we nu ripuh aya, nu beunghar aya. Tapi kenapa orang yang menyembelih udhiyah signifikan meningkat dalam jangka 1 tahun? Ternyata dalam 1 tahun Nabi didik umat itu untuk punya semangat berbagi, bukan semangat meminta. Mata Nabi terus ngadoktrin al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma.
Artinya apa? Nabi terus mendoktrin, Nabi terus memberikan semacam terus pressure agar umat selalu berpikir memberi, bukan meminta. Dan ternyata sukses, Pak. Ternyata penyakit nu tadi hasud jeung dolim teh salah satu yang bisa menyebabkan hilangnya adalah bagaimana tumbuhnya rasa memberi, bukan rasa meminta. Sebab lamun urang boga pikiran, ye ngalah leungit korupsi, gajihna tambahan, ceuk saha, Pak? Eta pejabat geus gaji negara anggarnya korupsi. Kenapa? Karena bukan gaji, tapi mental. Hari ini mentalnya nyokot, lain mere. Lamun nyokot, mentalnya nyokot, jangankan memberi, nu aya ge kurang terus. Makanya teka bere daging ge kukulutus, aduh leka amok Pak punung ka masjid. Pokoknya saya mau ke masjid deui cenah nah teka bagian daging kamari. Abdi teh unggal tahun mustahik sejati. Nepi ka kitu, Pak. Ini kan lucu. Kenapa? Karena semangatnya menta wae. Matak diberi dua ge kurang wae. Tapi kalau semangatnya memberi, tong waka kabagi, teu kabagi ge moal sedih dah hayang mere. Dan orang kalau sudah berpikir memberi, dia akan efektif, akan aktif, tidak akan pasif dan kreatif. Karena yang dia pikirkan bukan hanya dirinya saja, tapi bagaimana juga membagi orang lain. Mata jangka 1 tahun, nu tadina kurang, jadi ceuyak. Kenapa? Karena Nabi tingkatkan semangat memberinya, bukan semangat memintanya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang punya semangat memberi, bukan semangat meminta. Maka insya Allah, semangat memberi inilah yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan adil dalam diri kita terhadap orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri. Insya Allah di Masjid Al-Hidayah juga sudah mulai dibuka penitipan untuk hewan kurban, udhiyah. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 3 ekor sapi. Bagi yang mau ikut gabung silakan. Sahamnya 3.500.000 sudah dengan operasional. Nanti kalau tidak salah udah ada formulirnya, bisa nanti minta ke panitia. Jadi yang mau gabung untuk tahun ini, udhiyah, silakan, persilakan nanti menghubungi DKM, Ustaz Khotib atau juga Kang Ibnu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.